Sudah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini ada tempat perhentian, ada waktu perhentian buat kami dari seluruh jeri lelah perjalanan hidup kami. Dan di tempat ini, di waktu inilah kami kembali disadarkan ada Yesus yang sayang kepada kami. Yesus yang menerima kami dalam segala kondisi hidup kami. Dan Yesus yang sama yang memampukan kami untuk kembali lagi nanti ke tengah dunia ini mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dalam pertolongan Engkau ya Allah. Maka hari ini sewaktu kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan sesuai dengan kondisi kehidupan kami masing-masing. Buka mata hati kami untuk melihat apa yang Tuhan mau. Sehingga waktu kami selesai mendengar, waktu kami selesai beribadah, kami pulang di dalam kekuatan baru dari Tuhan yang sudah berfirman kepada kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tema, yaitu uluran tangan Yesus. Dan kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 45. Saya akan baca ayat 40, demikian bergantian, saudara baca ayat 41, nanti ayat 45 kita baca sama-sama. Saya akan memulai firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk upacara penyucianmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Sama-sama ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang padanya dari segala penjuru. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang paling ditakuti oleh orang Israel di zaman dulu, saudara. Saudara, di budaya pada waktu itu ketika seseorang terkena penyakit kusta, maka ada beberapa akibat yang terjadi, saudara. Yang pertama, saudara, orang yang terkena penyakit kusta akan dianggap sebagai seseorang yang menerima hukuman dari Tuhan. Maka secara rohani, saudara, orang tersebut akan diasingkan dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam tempat beribadah dan tidak boleh terlibat dalam ritual keagamaan apapun pada waktu itu. Dan pada waktu orang itu, saudara, terkena sakit kusta, demi menjaga supaya penyakit tersebut tidak menular kepada orang lain, saudara, maka orang tersebut juga akan diusir dari rumahnya, dari keluarganya, dari tempat tinggalnya. Akibatnya, saudara, sang penderita kusta tersebut akan terpisah dari keluarga, dari teman, dari orang yang dia sayang. Dia akan dibuang keluar dan menghadapi sakit kustanya sendirian dalam kesepian. Dia dijauhi semua orang. Dia tidak bisa bekerja, tidak bisa ikut dalam pesta pernikahan atau pertemuan keluarga. Dia dibiarkan menghadapi kusta itu sampai mati sendirian. Dan demi menjaga agar orang tersebut tetap tinggal di luar komunitas, maka dibuatlah aturan, saudara, bahwa apabila orang tersebut memaksa untuk tinggal dalam kota, atau orang itu memaksa untuk memasuki sebuah kota, saudara, maka sang penderita kusta tersebut akan dilempari batu sampai mati. Dan apabila dia tinggal di sebuah tempat, lalu ada orang sehat yang tidak mengenal dia berjalan mendekat ke tempat tinggalnya, saudara, maka dia harus berteriak najis, 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 supaya orang yang sehat itu yang tidak mengenal dia dapat menjauh dari tempat tinggal orang tersebut.
jika si kusta ini tidak melakukan teriakan itu, dia pun akan dilempari batu sampai mati. Saudara, itulah kenyataan hidup seorang kusta di zaman Tuhan Yesus. Dan penyakit ini bukan hanya penderitaan medis, karena memang tidak ada obatnya, tidak ada dokter yang sanggup menyembuhkan di waktu itu. Tapi penyakit ini kemudian dianggap sebagai kutukan rohani, kutukan sosial. Orang kusta dianggap tidak layak hidup di tengah masyarakat. Mereka kehilangan kesehatannya, mereka juga kehilangan relasinya dengan orang yang mereka kasihi. Tapi mereka juga kehilangan martabatnya, identitasnya, harga dirinya sebagai seorang manusia. Saudara, maka ketika Markus menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Markus ingin membawa kita melihat Yesus sebagai Allah yang mengasihi manusia yang najis, Allah yang mengasihi manusia yang dibuang. Dan itulah yang Yesus lakukan dalam kisah ini. Saudara, kita akan renungkan ayat demi ayat dan kita akan melihat apa artinya bagi kita yang hidup di zaman ini. Saudara, kisah ini dimulai dengan kedatangan seorang yang sakit kusta kepada Tuhan Yesus dan rombongannya. Kalau saudara membuka Matius pasal 8 ayat yang pertama, saudara akan menemukan di sana pertemuan itu terjadi pada waktu Yesus baru selesai khotbah di bukit. Setelah Yesus selesai mengajar di bukit itu, Yesus turun bersama dengan rombongan dan waktu dia turun dari bukit itu, disitulah terjadi peristiwa ini. Sehingga lokasinya di luar kota, di bawah kaki sebuah bukit. Saudara, ini sebuah adegan yang sebenarnya sangat dramatis. Mengapa dramatis? Karena secara hukum Taurat, orang kusta ini tidak boleh mendekati orang yang sehat. Dia harus berteriak najis. Orang kusta ini bahkan tidak boleh mendekati gerombolan orang banyak. Terlebih lagi saudara, pada waktu itu yang didekati adalah orang yang dianggap sebagai rabi, sebagai guru, orang yang terkenal, populer pada waktu itu, yaitu Yesus. Namun orang ini saudara, dia sengaja menembus larangan itu. Dia sengaja lakukan untuk mendekat kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena kemungkinan besar dia sudah mendengar siapa Yesus. Mungkin dia juga curi dengar pengajaran Yesus waktu Yesus lagi khotbah di bukit sebelum turun dari bukit itu. Sehingga saudara, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus. Kenapa saya katakan ini dramatis? Karena dia sedang mempertaruhkan hidupnya untuk bertemu dengan Yesus. Mungkin sekali dia pikir, kalau saya nggak ketemu Yesus, toh saya juga sudah dianggap manusia yang mati walaupun masih berjalan. Sekarang saya harus paksa untuk ketemu Yesus, kalau saya sampai dilempari dengan batu, itu sudah nasib saya. Tapi kalau hari itu, Yesus berkenan menyembuhkan saya, maka itu akan menjadi hari paling indah dalam hidupnya. Saudara, maka dia mempertaruhkan hidupnya untuk bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Dan menariknya, pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia segera merendahkan dirinya, saudara. Dia berlutut di hadapannya dan dia memohon bantuannya. Sebuah gesture, sebuah sikap tubuh yang menunjukkan bahwa dia sangat memerlukan pertolongan. Dan dia tahu dia bukan di dalam kondisi yang pantas untuk memohon. Dia bukan di dalam kondisi yang layak untuk meminta. Karena itu dia berlutut dan dia memohon, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus itu. Dan ketika orang kusta itu kemudian berbicara, saudara, menarik, dia bukan berkata, kalau engkau bisa, kau dapat menyembuhkan aku. Saudara, ketika orang kusta ini berkata, kalau engkau mau, saudara, sebenarnya dia sangat menyadari, dia percaya Yesus berkuasa. Karena dia sudah mendengar berita tentang mujizat yang Yesus lakukan. Dan mungkin sekali dia melihat bagaimana Yesus mengajar dengan penuh otoritas. Sehingga saudara, hatinya yakin betul Yesus sanggup, Yesus bisa, Yesus mampu sembuhkan dia. Tapi saudara, pada waktu dia berkata, kalau engkau mau. Saudara, perkataan ini waktu diucapkan secara negatif, mungkin kita bisa berkata, orang kusta ini, dia yakin Tuhan sanggup, tapi dia nggak yakin Tuhan sayang sama dia. Dia yakin Tuhan berkuasa, tapi dia nggak yakin Yesus mau berbelas kasihan kepada dia. Sebabnya saudara, mungkin sekali dia percaya Yesus berkuasa, tapi dia ragu Yesus sayang sama dia, Yesus mengasihi dia.
Tapi mungkin kalau kita juga bisa melihat secara positif. Mungkin ini bukan masalah dia ragu atau tidak ragu. Mungkin ini adalah sesuatu di mana dia mau menunjukkan bahwa aku tunduk kepada kehendak-Mu. Pada waktu dia berkata, kalau Engkau mau, dia menekankan bukan kemauannya. Dia menekankan bukan ambisinya, harapannya, keinginannya. Tapi dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Yesus. Saudara, kemungkinan besar dia sadar diri posisinya tidak pantas untuk meminta. Dia sadar diri posisinya tidak layak untuk memohon. Itu sebabnya dia menundukkan diri kepada kehendak Yesus, bukan kepada permintaan dan kehendak dirinya sendiri. Saudara, mari berhenti sejenak dan coba kita merenungkan. Bukankah kita sering mendengar orang Kristen yang datang kepada Tuhan dengan cara yang berbeda? Di mana orang-orang tersebut kemudian berkata, Tuhan, saya mau sesuatu, Engkau harus berikan itu. Atau Engkau harus lakukan sesuatu itu buat saya. Mungkin sesuatu itu bicara tentang pekerjaan. Mungkin sesuatu itu bicara soal planning yang sudah direncanakan. Mungkin sesuatu itu bicara soal kesehatan, kuliah, relasi, seseorang atau barang tertentu. Apapun itu, saudara. Dan ketika Tuhan tidak memberikan itu kepada sang orang Kristen tersebut, sudah tidak sedikit bukan. Ada orang-orang Kristen yang kemudian merasa berhak untuk marah. Dia merasa berhak untuk ngambek sama Tuhan. Dia merasa ketika Tuhan menolak doanya, maka itu cukup dijadikan sebagai alasan untuk melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Itu cukup dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan. Saudara, saya rasa saudara mungkin sering kali mendengar kisah-kisah seperti ini. Bertemu dengan orang-orang Kristen yang meninggalkan pelayanan. Bertemu dengan orang-orang Kristen yang meninggalkan ibadah ke gereja. Bertemu dengan orang-orang Kristen yang tidak lagi datang kepada kelompok kecil. Bertemu dengan orang-orang Kristen yang seperti ini. Dan kemudian ketika mencoba mendengar cerita-cerita mereka, yang keluar adalah kekecewaan. Dan orang-orang tersebut kemudian menganggap dia pantas kecewa kepada Tuhan. Dia pantas marah kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang tidak mungkin salah itu, seolah-olah Tuhan yang tidak mungkin berkhianat itu layak mendapatkan kemarahannya. Saudara, saya rasa kita perlu belajar dari orang kusta ini. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan saudara. Mungkin di antara saudara ada yang mengalami hal yang sama. Kekecewaan, kemarahan. Sudah berdoa berkali-kali untuk sesuatu. Menangis berulang-ulang. Berlutut di hadapan Tuhan. Mungkin sampai pada titik ini, saudara sudah bosan berdoa. Saudara, air matamu sudah kering. Kau tidak ngerasa pantas lagi untuk berlutut karena kayaknya Tuhan gak mau dengar. Dan yang muncul keluar adalah kemarahan, kekecewaan. Datang ke gereja hanya sebuah ritual, bukan lagi karena haus mengenal Tuhan. Bukan lagi karena rindu cari tahu Tuhan mau apa dalam hidup. Bukan lagi karena butuh Tuhan, tapi karena ngerasa cuman sebuah ritual. Saudara, kalau saudara adalah orang-orang yang sedang mengalami hal itu, ini adalah kabar baik buat saudara. Tuhan ngerti apa yang saudara alami. Itulah sebabnya Tuhan masih perdengarkan berita ini buat saudara. Karena Tuhan sayang kepada engkau. Tuhan tahu kekecewaanmu. Tuhan tahu kemarahanmu, sekalipun dia tidak berhak menerima semua itu. Tangannya terbuka, dan dia menanti engkau pulang. Hari ini, saudara, maukah kita belajar dari orang kusta ini, yang menundukkan diri secara total kepada kehendak Yesus, yang membuat dia kemudian berkata, kalau engkau mau, kau dapat menyembuhkan aku. Seolah-olah orang kusta itu seperti mau bilang, Tuhan,
Aku tahu Engkau sanggup menolong aku. Aku tahu gak ada yang mustahil bagimu. Tapi aku menyerahkan diriku total pada kehendak-Mu. Saudara, bukankah ini juga doa yang sama yang Yesus ungkapkan ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika dia harus meminum cawan pahit itu, ketika dia harus naik ke kayu salib di Taman Getsemani itu, Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Maka kita juga datang kepada Tuhan dengan hati yang sama, karena kita tahu Dia tidak mungkin salah, Dia tidak mungkin berkhianat, kasih-Nya kekal bagi kita. Saudara, Markus kemudian melanjutkan. Ketika Yesus mendengar permintaan tersebut, Yesus kemudian memberikan respons yang sangat indah. Markus mencatat, saudara, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, ketika Markus berkata Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, kata Yunani yang dipakai oleh Markus untuk kata belas kasihan ini adalah kata yang menggambarkan sebuah gejolak di dalam perut yang sangat kuat. Ibaratnya ketika saudara salah makan, atau saudara makan makanan yang terlalu pedas, dan perut saudara bergejolak gak bisa ditahan. Udah mau keluar begitu kira-kira, gak bisa ditahan. Saudara, apa yang saudara lakukan? Gak mungkin tahan-tahan saudara ya, tenanglah perutku, sabar gitu ya. Saudara pasti akan sesegera mungkin mencari tempat perhentian saudara untuk menenangkan perut saudara. Saudara, seperti itu gambaran yang digambarkan oleh Markus. Perasaan yang muncul dari kedalaman hatinya sangat kuat. Ini bukan rasa kasihan dari orang yang lebih beruntung kepada orang yang kurang beruntung. Tapi ini belas kasihan yang berkobar, belas kasihan yang menggerakkan Yesus untuk mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu adalah memilih menyentuh orang itu. Saudara, kalau saudara nggak terlalu tahu sakit kusta itu seperti apa, saya mau kasih gambaran tentang penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit, saudara. Saya akan tampilkan gambaran, kalau saudara nggak terlalu tahan lihat gambar yang agak menjijikan, saudara bisa tutup mata ya saudara ya, dan dengar saya ngomong. Tapi kalau saudara mau menantang karena saudara termasuk orang yang suka tantangan, saudara silahkan bisa lihat gambar ini. Saudara, ini adalah gambaran kurang lebih tentang penyakit kusta. Masalah terbesar dari orang yang punya penyakit kusta adalah kulitnya. Dan bayangkan pada waktu itu Yesus memilih sengaja menyentuh kulit orang kusta itu. Bukankah Tuhan bisa berkata, bukankah Tuhan bisa bersuara, berbicara, mengucapkan kalimat, kata-kata yang menyembuhkan orang kusta itu? Bukankah Yesus ketika dia menenangkan angin ribut, ketika dia menenangkan angin topan di danau itu saudara, Yesus dengan sederhana berkata, diamlah, tenanglah, maka tenang, diam angin itu. Bukankah Yesus sebenarnya juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang kusta ini? Aku mau, jadilah engkau tahir. Detik itu juga Yesus kuasanya pasti akan menyembuhkan orang kusta itu. Tapi menarik saudara, Yesus sengaja memilih mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Mengapa saudara? Karena itulah bukti belas kasihan Yesus. Bukti bukan saja Yesus mengasihi orang itu, tapi juga Yesus menerima dia. Orang kusta yang dianggap najis, orang kusta yang dibuang, orang kusta yang diabaikan, orang kusta yang dianggap sebagai mayat berjalan, kepada orang seperti itu saudara. Yesus memilih untuk mengulurkan tangannya dan menyentuh kulit orang tersebut. Saudara, belas kasihan Yesus
menunjukkan dia menerima orang itu apa adanya, mengasihi orang itu apa adanya. Tapi nggak berhenti sampai di sana, saudara. Tapi ketika Yesus menyentuh orang itu, Yesus hadir dan menyelesaikan masalah terbesar dari orang kusta itu. Masalah terbesar dari orang kusta itu adalah kulitnya yang membuat dia diabaikan, membuat dia dibuang. Kalau kulitnya normal seperti orang lain, dia nggak akan dibuang. Dia nggak akan diabaikan. Dia tetap akan ketemu istrinya, anaknya, keluarganya. Dia tetap akan bisa berpesta, masuk ke dalam bait Allah, memuji Tuhan dengan sukacita. Tapi karena kulitnya yang rusak, yang dia nggak bisa atur itu kemudian membuat dia harus dibuang, diabaikan, dan hidup seperti mayat berjalan. Tapi di masalah terbesar itulah Yesus hadir. Dan dia bukan cuma berbelas kasihan dengan berbicara, aku mau jadilah engkau tahir. Tapi dia sentuh, dia jamah tempat paling buruk, masalah paling menjijikan di hidup orang itu. Yesus hadir di sana dan menunjukkan dia mengasihi dan menerima orang kusta itu. Saudara, itulah sebabnya kisah tentang orang kusta ini. Ini bukan sekedar tentang mujizat penyembuhan. Ini bukan sekedar tentang penyakit yang dulu nggak bisa disembuhkan, lalu kemudian kita tarik ke zaman sekarang, penyakit yang zaman ini nggak bisa disembuhkan, pasti Yesus bisa sembuhkan. Poinnya bukan itu. Saudara, kisah ini adalah miniatur daripada kisah Injil. Bahwa Allah mau mengasihi orang berdosa. Bahwa Allah menerima orang berdosa. Dan Allah mau membereskan masalah terbesar dari manusia berdosa. Dan semuanya Allah buktikan itu di atas kayu salib. Dan itulah inti daripada kisah ini. Itulah gambaran Injil. Dosa menjadikan saudara dan saya najis. Dosa menjadikan saudara dan saya tidak layak di hadapan Allah. Tapi Yesus yang kudus, yang tidak sepantasnya datang dan menyentuh kita. Dia memilih untuk datang menjamah kita. Dia menyentuh kita yang kotor. Dia merangkul kita yang berdosa. Dia menerima kita yang terbuang. Dan ini adalah kabar baik terbesar yang kita butuhkan. Tidak peduli seberapa besar dosa kita. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu kita. Tidak peduli seberapa kotor hati kita. Yesus mau menjamah kita. Kasihnya lebih kuat dari kenajisan kita. Dia tidak jijik kepada saudara dan saya. Dia tidak mengusir kita. Karena Tuhan Yesus, dia adalah pribadi yang mengulurkan tangannya, menyentuh kita. Dan dia mau membereskan dosa, masalah terbesarmu. Seperti kepada orang kusta itu, Yesus juga mengatakan kalimat yang sama dan melakukan hal yang sama, menyentuh engkau dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, masalahnya adalah, apakah hati kita masih merasa ini berita terbesar buat hidup saya? Apakah hati kita masih ngerasa ini kabar sukacita yang harus saya dengar tiap hari? Ini kabar sukacita yang menjadi fondasi hidup saya. Ini berita sukacita yang menjadi pegangan saya. Apakah hati kita masih ngerasa seperti itu, saudara? Ataukah jangan-jangan karena segala masalah hidup, karena segala problem yang kita alami, kita kemudian kehilangan kebenaran dari kabar sukacita ini. Kita kehilangan makna dari Yesus yang berkata, aku mau sentuh hidupmu dan bereskan masalah terbesarmu, yaitu dosa. Nah, mungkin kita ngerasa kita butuh kabar yang lebih baik daripada ini. Kita butuh kabar tentang hidup kita yang makin hari makin punya harta. Kita butuh kabar hidup kita makin hari sesuai dengan goal yang kita mau capai. Kita butuh kabar hidup kita mendapatkan kesembuhan, kesehatan, relasi yang baik, dan segala macam yang lain. Sehingga akhirnya berita tentang Yesus sayang saudara, makanya dia mati di kayu salib untuk menunjukkan dia mau bereskan hidupmu, masalah terbesar dalam hidupmu, yaitu dosa. Menjadi berita yang tidak lagi terdengar
sukacita buat kita. Mungkin sudah berulang kali kita dengar, dan kita merasa sudah tawar hati terhadap kabar sukacita ini. Saudara, saya tahu tidak mudah. Saya pun ada masalah. Saya pun ada pergumulan. Ada hal-hal yang membuat hati saya ngerasa berat. Ada keputusan-keputusan di masa lalu yang terlalu bodoh untuk saya ambil. Ada masalah-masalah yang sekarang saya hadapi dan saya nggak tahu mesti gimana. Tapi saya terus berjuang, saudara, untuk mendengar kabar sukacita ini. Masalah terbesar saya Tuhan udah beresin. Apalagi yang saya takutin? Masalah yang saya nggak bisa beresin, Tuhan sudah tanggung itu. Kenapa saya harus khawatir? Saudara, saya terus melatih diri mendengar kabar sukacita ini bukan untuk memuaskan kedagingan saya bahwa saya akan hidup nyaman, saya hidup tenang, tidak. Tapi itu akan membuat saya bisa melihat Yesus. Dia baik. Dia setia. Dia nggak pernah tinggalin saya. Saudara, saya tahu saudara punya masalah. Mungkin lebih besar dari masalah saya. Kelihatan jelas di muka saudara. Tapi hal yang sama hari ini Tuhan juga mau kasih tahu ke saudara. Kau rasa hidupmu berat? Kau rasa pergumulanmu gak ada yang ngerti? Kau rasa gak ada satu orang pun yang tahu tangisanmu, seruanmu? Kembali kepada kebenaran ini, saudara. Tuhan tahu. Dia bukan sekedar tahu, dia sayang engkau. Dan dia mengulurkan tangannya untuk memulihkan hidupmu. Dari masalah terbesar, dosamu, kesalahanmu. Dan dari situlah kau akan menikmati damai. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara, Markus kemudian mencatat, Yesus tidak selesai hanya berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Tapi kemudian Markus mencatat hari itu ketika Yesus berkata dan Yesus menjamah, saudara, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan orang kusta itu kemudian menjadi tahir. Sebuah kisah yang membawa kita melihat kuasa Yesus yang memang tidak terbatas. Kesembuhan terjadi seketika dari yang najis menjadi tahir, dari yang terbuang menjadi diterima, dari yang tadinya dianggap tidak layak menjadi layak. Tapi kemudian Yesus juga berkata, saudara, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga. Saudara, saya rasa ini menjadi sebuah kalimat yang aneh keluar dari mulut Yesus. Bukankah ini kabar yang harusnya disebarluaskan? Bukankah masih ada puluhan, ratusan, ribuan mungkin orang kusta lain yang butuh kesembuhan? Atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang kemudian juga butuh pertolongan Yesus. Tapi kenapa Yesus justru berkata, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga. Mengapa Yesus harus berkata demikian? Apakah Yesus jahat? Apakah Yesus pelit? Atau kuasanya udah habis begitu ya? Gara-gara dipakai buat orang kusta langsung drain begitu. Mesti dicas ulang dulu dan Yesus malu kalau ketemu orang sakit lainnya dan dia gak bisa nyembuhin. Apakah Yesus seperti itu, saudara? Saudara, saya rasa itu adalah pemikiran yang salah. Mengapa Yesus harus mengatakan hal ini? Karena Tuhan Yesus punya waktu dan agendanya sendiri dalam mengerjakan misinya. Saudara, Yesus tidak mau kehadirannya di dunia dikenal hanya sebagai miracle worker, hanya sebagai pembuat mujizat, hanya sebagai tabib yang ajaib, hanya sebagai pribadi yang dapat memuaskan keinginan daging orang-orang yang sedang kesusahan. Sehingga tidak lagi melihat Yesus sebagai Allah yang mengampuni, tidak lagi melihat Yesus sebagai Allah yang mendamaikan orang berdosa, tapi hanya Yesus sebagai pemuas apa yang manusia mau dan inginkan. Tidak, Yesus tidak ingin seperti itu. Yesus punya waktunya, Yesus punya agendanya sendiri dalam mengerjakan misinya. Dan misi yang lebih besar daripada sekedar menyembuhkan orang adalah membereskan akar daripada penyakit itu. Membereskan dosa. Dia harus berjalan di dunia ini, di tengah kekotoran dan kenajisan untuk memberitakan Injil keselamatan dari Allah. Saudara, bagi Yesus, mujizat itu hanya satu dari sekian banyak alat yang Yesus bisa pakai untuk menyatakan siapa Allah bagi manusia.
Mujizat bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah relasi yang damai lagi antara manusia berdosa dengan Allah. Tujuan akhirnya adalah orang-orang bisa kembali hidup sebagai umat Allah yang mengalami kasih pengampunan di dalam anugerah Allah. Tapi saudara, ironisnya, di ayat 45 kita justru menemukan orang tersebut pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dan akhirnya Yesus harus tinggal di luar, di tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, apa yang terjadi di kisah ini adalah sebuah kisah yang ironis. Mengapa ini menjadi kisah yang ironis? Karena orang itu sudah mengalami pertolongan Yesus. Tapi orang tersebut tidak taat kepada Yesus. Sehingga akhirnya menghambat pekerjaan Yesus. Saudara, mungkin kita bisa berkata, pantes dong dia kayak begitu. Kusta itu gak ada obatnya. Sehingga kalau sekarang dia sembuh dan dia cerita kemana-mana, ya wajarlah. Saudara, kita mungkin dalam kacamata kita bisa berkata seperti itu. Saudara, apapun argumentasinya, apapun alasannya, tidak membenarkan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Yesus perintahkan. Dan ini juga adalah sebuah hal yang ironis, bukan saja di masa yang lalu, tapi juga di masa sekarang. Mengapa? Karena kalau dulu Tuhan larang orang untuk cerita, dia nggak tahan untuk nggak cerita, maka dia cerita kemana-mana. Tapi sekarang, Yesus sudah perintahkan gerejanya untuk cerita. Tapi apa yang terjadi? Kita justru memilih tidak cerita. Saudara, ini ironi kehidupan. Ironi kehidupan di mana Tuhan melarang, kita justru kerjain. Ironi kehidupan di mana Tuhan perintahkan, justru itu menjadi masalah terbesar yang kita mati-matian nggak mau kerjain. Kita tolak. Saudara, sadarkah kita? Kita adalah orang kusta rohani yang sudah dijamah oleh Yesus. Kita semua najis karena dosa. Kita semua terasing, bahkan kita adalah musuh Allah. Dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tidak mampu mendamaikan diri sendiri dengan Allah. Tapi Yesus kemudian datang. Dan dia mau menjamah kita dengan kasih-Nya. Dia mau berkata kepada kita, jadilah engkau tahir. Tapi sadarkah kita bahwa di sekeliling kita masih ada begitu banyak orang kusta rohani yang terpisah dari Allah, yang terpisah dari umat Allah, yang memiliki hal tertentu dalam hidupnya yang membuat orang-orang menolak dia. Kusta rohani dalam bentuk rasa malu karena masa lalunya yang gelap. Kusta rohani dalam bentuk perasaan tidak berharga, inferior. Kusta rohani dalam bentuk kecanduan yang terus mengikat dia. Kusta rohani dalam bentuk dosa tersembunyi yang lain. Yang membuat orang itu akhirnya merasa enggak pantas untuk dikasihi. Saudara, bukankah masih ada begitu banyak orang yang dihantui, dibelenggu oleh rasa bersalah karena keputusannya yang salah di masa yang lalu. Dan dia enggak bisa move on dari kesalahan itu. Atau karena luka batin, karena perkataan orang-orang. Atau karena sesuatu yang dia lakukan membuat dia rasa kotor. Atau mungkin ada stigma sosial. Karena dia disabilitas. Karena kelemahannya secara fisik. Kekurangannya secara fisik. Atau karena dibesarkan dengan cara yang salah oleh orang tuanya. Sehingga akhirnya jiwanya, emosinya dia nggak bisa atur. Dan akhirnya membuat mereka rendah diri. Merasa najis. Nggak layak. Terbuang. Dan hanya bisa memandang kerumunan orang Kristen seperti orang-orang eksklusif, VIP, yang jauh lebih beruntung daripada dirinya. Bukankah di sekitar kita masih banyak orang-orang tersebut? Saudara, maka kisah penyembuhan orang kusta ini bukan saja tentang undangan dari Allah
kepada saudara dan saya dalam keadaan apapun hidupmu untuk datang kepada Yesus dan menerima uluran tangannya yang mengasihi engkau. Ini bukan sekedar tentang Yesus yang sayang kepada engkau dan saya. Tapi kisah ini juga adalah kisah tentang undangan dari Yesus. Menjadi perpanjangan tangan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Yesus yang tidak jijik kepada kita. Seperti Yesus yang mau menyentuh kita. Tuhan juga mau memakai kita. Karena kita pun sadar, saudara. Ketika Yesus bekerja dalam hidup kita, Dia mengirim orang-orang baik yang terbuka dipakai oleh Yesus. Di dalam ketidaknyamanan, menjadi alat buat saudara dan saya. Bukankah hal itu yang Tuhan juga mau kerjakan lewat saudara dan saya? Tuhan mau mengulurkan tangannya melalui kita untuk menyentuh orang itu. Siapa orang itu? Saudara, ada satu video yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Saudara mungkin pernah melihat video ini. Mari sama-sama kita saksikan. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Saudara, saya tahu ini bukan momen Natal, saudara ya. Tapi tentu kita mengasihi orang di sekitar kita bukan hanya pada waktu Natal saja. Saudara, kalau lihat video tadi, bisa bayangkan apa yang landak itu rasakan, saudara. Mungkin saudara pernah di posisi itu, ditolak, gak ada yang mau deket sama saudara. Karena ada keanehan dalam dirimu. Atau mungkin karena kita yang ngerasa kita yang aneh. Kita rendah diri. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang tertentu untuk tunjukin kepada saudara dan saya. Tuhan sayang kamu. Dan pelan-pelan kita bertumbuh, kita berubah. Karena ada belas kasihan Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan utus untuk menerima kita, mengasihi kita, menolong kita bertumbuh. Saudara, penerimaan dan kasih yang dialami oleh sang landak, oleh orang kusta, oleh saudara dan saya adalah penerimaan dan kasih yang Tuhan juga mau kerjakan kepada orang-orang kusta rohani yang masih ada di sekeliling kita. Ya, saya tahu itu berat, capek, sakit, gak nyaman. Tapi Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan karena kita lebih beruntung daripada orang itu. Tapi karena kita pernah di posisi itu. Dan Yesus sayang kita. Dan hari ini, Yesus mau mengulurkan tangannya kepada orang itu. Menyentuh orang itu. Melalui kita. Siapa orang itu? Orang yang mungkin kau anggap orang toksik. Orang yang mungkin kau anggap menyebalkan. Orang yang mungkin kau sebenarnya gak mau. Tapi entah kenapa dia hadir di hidupmu.
Dan entah kenapa kamu yang diutus untuk berkenalan, berteman. Saudara, kita tentu perlu menjaga hidup kita untuk tidak akhirnya terkena toksiknya juga, dan akhirnya kita pun jadi orang toksik lagi. Tentu bukan itu poinnya. Poinnya adalah Yesus mau pakai kamu. Yesus yang sudah pernah ubah kita. Yesus mau pakai kita untuk menyentuh orang itu. Dan di dalam anugerahnya ada kekuatan, ada pertolongan. Maukah engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang-orang tersebut? So, mari kita tundukkan kepala. Kita sama-sama datang, renungkan kalimat ini. Yesus mengulurkan tangannya melalui kita untuk menyentuh orang itu. Siapa yang ada di hatimu ketika Tuhan berkata, orang itu? Aku mau sentuh dia lewat kamu, orang itu. Aku mau ubah hidupnya lewat kamu, orang itu. Aku mau kamu menjadi perpanjangan tanganku. Maukah engkau datang pada Tuhan? Berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Kita tahu gak gampang, tapi ada Tuhan. Ada Yesus. Ambil waktu sebentar. Datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan, Kau sudah membukakan kepada kami apa yang menjadi isi hati. Mungkin di antara kami ada yang Tuhan gerakan dengan nama-nama tertentu dari orang-orang di sekeliling kami. Dan mungkin kami mulai beralasan, kami mulai ngerasa capek Tuhan, gak nyaman Tuhan, gak gampang Tuhan. Mungkin kami juga datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku lemah, pakai aku. Tuhan, apapun respons hati kami pada hari ini, kami datang kepada Tuhan dan sungguh memohon, jangan biarkan satu pun dari kami pulang dari tempat ini dan kami gak mengenal, kami gak ngalamin kuasa firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau ubahkan dari hidup kami, bekerjalah Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir, Engkau mengasihi kami. Bekerjalah Tuhan. Karena kami tahu ada rencana besar yang Tuhan siapkan. Bekerjalah Tuhan. Agar sisa hidup kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.